Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari wabah COVID-19. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Semua yang ada dalam semesta ini pasti akan rusak. Segala yang hidup akan mengalami kematian. Dan pada akhirnya yang ada di bumi dan langit akan hancur tanpa terkecuali. Orang yang beriman kepada hari akhir tentu sudah sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara dan akan hidup kekal di akhir nanti. Makna iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari binasa atau hancurnya seluruh alam semesta dan seluruh isinya secara total. Hari akhir sering disebut hari kiamat. Nama lain dari hari akhir yang disebutkan dalam Al-Quran diantaranya Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'as, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Yaumul Jami, dan lain-lain. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai adanya hari pembalasan dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari kiamat sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-A'raf 187. Hari kiamat sebagai hari pembalasan hakiki. Beriman kepada hari akhir merupakan ciri orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Al-Baqarah ayat 4. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab atau Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Hari kiamat menurut Al-Quran. Kiamat sugro berarti kerusakan kecil, contohnya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami akan dikembalikan. Kiamat kubro merupakan tanda kehidupan di dunia ini akan berakhir. Diawali dengan sangkakala ditiup pertama kali oleh malaikat Israfil yang disusul dengan hancurnya dunia ini. Nah, gambar ini anak-anak adalah periode hari akhir. Yang pertama, semesta akan hancur, kemudian sangkakala pertama kali ditiup, kemudian sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, kemudian Allah membangkitkan manusia, kemudian berkumpul di padang mahsyar, kemudian dihisap amalnya, kemudian surga dan neraka. Pada hari kiamat, seorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan tentang umurnya, untuk apa saja umur itu dipergunakan, tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmu tersebut, tentang hartanya, dari mana didapatnya, dan untuk apa dibelanjakannya, tentang tubuh, tenaga atau kekuatan tubuhnya, untuk apa dipakainya. Hadis riwayat Tirmizi. Surga dan neraka. Surga merupakan tempat yang penuh berbagai kenikmatan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang bertakwa. Sedangkan neraka merupakan tempat yang penuh dengan siksa dan kehinaan. Allah menyediakan tempat ini untuk orang-orang yang durhaka. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imran 131 sampai 133. Perilaku sebagai cerminan keimanan terhadap hari akhir. Pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya.
Kedua, disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lain yang hukumnya wajib. Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat ialah sholatnya. Jika sholatnya diterima, maka diterimalah amal-amal yang lain. Jika sholatnya ditolak, maka tolaklah amal-amal yang lain. Hadis riwayat Al-Tabrani. Ketiga, mencintai fakir miskin yang mewujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan, dan bantuan harta benda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap segala sesuatu ada kuncinya, sedangkan kunci surga adalah mencintai fakir miskin, karena kesabaran mereka adalah kawan akrab pada hari kiamat. Yang keempat, menyantuni, memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya dan orang-orang yang menanggung atau memelihara anak yatim dengan baik ada di surga bagaikan ini seraya memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, dan beliau rentangkan kedua jarinya. Hadis riwayat Bukhari. Perilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik-baik saja atau diam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja atau diam. 6. Melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan mendapat naungan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu 1. Pemimpin yang adil, 2. Pemuda yang rajin beribadah, 3. Orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid, 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, 5. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik kemudian menolaknya sambil berkata, sesungguhnya saya takut karena Allah. 6. Orang yang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang 7. Orang yang mengingat Allah ketika sendirian sehingga ia mencucurkan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah beriman pada hari akhir. Pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Adil. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yauma innallaha sari'ul hisab. Artinya, pada hari ini atau kiamat, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Yang kedua, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan berperilaku terpuji atau berakhlakul karimah, dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela atau akhlakul mazmumah. Yang ketiga, memberi dorongan untuk bersikap optimis, tawakal, dan sabar meskipun tertimpa kemalangan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarati wa basyiris shabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, cukup sampai di sini materi iman kepada hari akhir. Kita akan bertemu kembali dengan materi selanjutnya. Pesan untuk anak-anak sekalian, mari kita tetap di rumah saja atau stay at home sebagai salah satu wujud
dari keimanan dan ketakwaan kita, yaitu tunduk dan patuh pada aturan. Gunakan waktu sebaik mungkin, jaga kesehatan, tingkatkan ibadah, sholat, berdoa, dan tetap belajar, dan juga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.